Ya! Gus Miftah makin viral, makin tak bisa dibendung. Walaupun Gus Miftah sudah meminta maaf kepada Sun Haji, seorang pedagang es yang dihinanya, tapi ini ternyata tidak serta-merta bisa menghentikan berita yang semakin menggulung, semakin viral. Sampai detik ini, berita ini masih trending topik di hampir semua media sosial dan media mainstream. Ya, ini semacam ada tanda tanya, ada fenomena apa nih di balik peristiwa ini. Pasalnya, Gus Miftah kalau dulu-dulu mungkin hanya sebagai penceramah dan pengasuh pondok pesantren Ansih. Tapi hari ini Gus Miftah sebagai pejabat publik sekaligus. Ini kemudian yang menjadi viral dan seperti bola salju. Ngeglinding makin besar, ngeglinding makin besar. Tapi kita kalau selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada hikmah di balik semua peristiwa yang kita jalani. Baik itu peristiwa yang kita jalani sedih, gembira, suka, duka, nestapa, dan lain-lain. Sepanjang kita selalu husnuzon kepada Allah, sepanjang kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Itulah kenapa terutama orang-orang yang difitnah, orang-orang yang dihina, ya, seperti Sun Haji ini, entah sengaja atau tidak, entah bercanda atau tidak, yang paling pasti beritanya adalah dihina oleh Gus Miftah. Ternyata Allah punya cara lain. Dan ini rahasia Allah dan kita tidak pernah tahu itu tuh apa. Di balik peristiwa ini, banjir simpati kepada Sun Haji. Orang berbondong-bondong datang ke rumahnya memberikan simpati. Dan banyak sekali tawaran baik untuknya yang hubungannya dengan kelancaran kehidupannya untuk masa depan kelak. Itu kalau kita mau selalu mengambil hikmah baik di balik semua peristiwa apapun itu. Ya, ingat, makin dihina, makin ditinggikan derajat kita. Makin difitnah, akan mulia derajat kita. Mungkin prinsip inilah yang dianut oleh mantan Presiden Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, difitnah apapun, diri dan keluarganya sekalipun tidak pernah membalas. Dia hanya diam, berpasrah, Karena dia meyakini betul bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang dihina. Makin dihina, makin ditinggikan derajatnya. Itulah yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo. Kan nggak ada kan? Amin Rais derajatnya makin tinggi. Nggak ada kan? Macam Said Didu, Refli Harun, Din Samsudin, Faisal Assegaf. Faisal Assegaf kemana ini ya? Apa sakit apa ini? Jarang muncul nih Faisal Assegaf nih. Bivitri, Zainal Arifin Mohtar, Din Samsudin, Ferry Amsari, Fahru Roji, Egy Sujana, Aib Saifullah, Dr. Tifa, Rocky Gerung, Dedi Sitorus, Hasto Kristanto, Butet, Rias Rasid, Abraham Samad, Ikran Nusa Bakti, Gatot Nurmantio, Habib Rizik. Ini yang terus menerus sampai dengan hari ini. Walaupun Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, masih gemar menghina, masih gemar mencaci maki, masih gemar memfitnah terus-terusan. Apakah mereka dengan menghina tinggi derajatnya? Enggak. Apakah dengan menghina kemudian dia menjadi mulia? Enggak. Justru kebalikannya. Jokowi yang makin dihina, makin ditinggikan derajatnya. Walaupun sampai dengan hari ini sudah mantan presiden, orang berlalu lalang datang silih berganti ke rumahnya untuk silaturahim. Baik menjelang kepemilihan gubernur, bupati, wali kota, maupun hari ini setelah pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, tetap pada berdatangan ke rumah mantan Presiden Joko Widodo. Ada yang seperti ini? Enggak ada. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sekali lagi, makin dihina, makin ditinggikan derajatnya. Siapa sangka? Jalan rezeki Sun Haji, kita tidak pernah tahu. Allah meninggikan derajatnya hari ini.
dengan dihina oleh Gus Miftah, Willy Salim, seorang influencer, datang ke rumahnya, berangkat dari Jakarta jam 1 malam, sampai rumah Sun Haji pagi, menyerahkan uang cash 100 juta. Saudara bukan, teman bukan, kenal bukan, hubungan bisnis bukan. Apa ini enggak benar-benar rezeki yang turun dari Allah atas ditinggikan derajatnya? Dengan uang 100 juta, Willy menyampaikan bahwa mudah-mudahan ke depan Pak Sun Haji tidak lagi berdagang es keliling dengan cara ditaruh di atas kepalanya. Dengan uang 100 juta, 50 juta harapannya untuk dipakai buka warung di rumahnya. Yang 30 juta untuk umroh. Yang 20 juta, masing-masing 10 juta buat anaknya. Dan sisanya ditabung. Katanya banyak sekali yang menawarin umroh. Kalau ada yang nawarin umroh, ya berarti yang 30 juta ditabung. Dari seorang pedagang es yang kala itu bercerita, satupun katanya nggak laku perdagangannya karena hujan. Sehingga Sun Haji tidak pulang ke rumah. Istri dan anaknya menunggu di rumah karena suami dan bapaknya tidak pulang, belum pulang ke rumah. Ternyata tidak pulang, tidak bisa pulang, kehujanan, tidur di alun-alun. Coba bayangkan. 80, 90, 100. Genap ya Pak ya? Iya genap Bang. Saya tidak menyangka kalau saya tidak akan menyangka. Saya tidak menyangka, tidak mengira kalau saya akan mendapat uang sebanyak ini. Ya Allah. Ini rezeki dari ini yang di atas Pak. Bapak orang yang tulus, baik, sayang istri, tanggung jawab sama keluarga, sayang anak. Totalnya ada 100 juta Pak. Alhamdulillah. Mungkin uangnya bisa dipakai 50 juta untuk buka usaha warung. Nah, masih ada sisa 50 juta. Anak Bapak berapa? 2. Berarti 20 juta untuk anak ya Pak ya? Iya, ditabung untuk sekolah. Bapak lunasin tunggakannya. Jadi sekolah anaknya bisa tenang. Masih ada sisanya 30 juta. Pak udah umroh belum Pak? Nah, ini Banyak laki yang menawarin. gak apa-apa. Uangnya dipakai lagi aja Pak buat ditabung. Saya nggak mau Bapak nangis, saya nggak mau Bapak sedih. Yang Bapak loh. Ada baiknya, ada pelajarannya juga. Kalau nggak karena video kemarin kenal sama Bapak. Iya. Baik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Sama-sama. Bapak semoga sehat selalu. Ya. Saya tidak bisa menjawab. Nggak apa-apa Pak, tenang Pak. Di luar sana banyak sekali yang sayang sama Bapak. Benar-benar terharu banyak sekali Pak. Pas saya datang langsung dengar ceritanya, Bapak kerja keras, sayang istri, sayang anak. Tenang ya Pak ya. Semoga keselamatan bagi semua. Iya Pak. Semoga keselamatan bagi semua. Kita punya kesempatan kembali. Ini cuma semuanya titipan dari yang di atas ya Pak ya. Bapak jangan nangis dong Pak, saya. Jadi nggak tega juga lihatnya. Iya. Ya, semoga sama-sama tujuannya kembali. Iya. Saya balik ke Jakarta dulu ya Pak. Saya balik. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya dia akan dibukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah manapun yang tidak pernah diduga-duga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan semua urusannya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini janji Allah. Janji Allah nyata. Sun Haji itulah hari ini dia mendapatkan janji Allah itu. Dan saya yakini bahwa Sun Haji adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah berpikir dapat uang 100 juta Sun Haji dalam hidupnya? Pernah berpikir akan bisa buka warung? Pernah berpikir bisa membayar utang langsung? Menyekolahkan anak-anaknya? Pernah berpikir bisa berangkat umroh? Mungkin kalau untuk urusan kita, urusan manusia, kita selalu, dapat dari mana? Kita mau segitu-gitunya aja, cukup buat makan juga sudah alhamdulillah. Tapi tidak bagi Allah. Yakinlah itu, dan hari ini
Pak Sun Haji telah mendapatkan berkah darinya. Itulah bentuk simpatik dari influencer kita Willy Salim. Begitu peristiwa viral, langsung datengin ke rumahnya Pak Sun Haji dan memberikan bantuan 100 juta. Mudah-mudahan ke depan Pak Sun Haji tidak lagi berdagang keliling. Kalau William Salim yang tidak ada hubungannya dengan apapun dengan peristiwa ini memberikan bantuan 100 juta, harusnya Gus Miftah memberikan bantuan lebih dari itu. Minimal 500 juta. Kecil bagi seorang Gus Miftah memberikan bantuan 500 juta kepada Willy Salim. Jika setuju, tuliskan di kolom komentar. Ini untuk keberlanjutan kehidupan masa depan keluarganya Sun Haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo.